Nah, Sobat Seva, ini nih yang kecil-kecil cabai rawit. Karena bentuknya bener-bener kayak cabai rawit. Memang kayak kecil banget, tapi kalau misalkan emang ini jadi bermasalah, mobil lu itu susah banget hidupnya. Kali ini kita akan bahas kenapa sih busi itu harus rutin untuk diganti. Stay tune terus di Balik Mesin. Halo Sobat Seva, welcome back di channelnya Seva by Astra. Dan di segmen Di Balik Mesin kali ini, kita akan bahas soal komponen yang mungkin udah pernah kita bahas sebelumnya tipis-tipis gitu ya. Kata Pak Dadi kan kalau mobil itu nyala ada 3 hal ya Pak ya. Ada bahan bakar, ada pengapian, dan juga ada udara. Nah kita mau bahas soal sistem pengapiannya nih Pak. Okay. Which salah satu komponennya adalah busi. Betul ya Pak ya? Betul. Dan kita udah bareng sama dosen otomotif kita, Pak Dadi. Halo Pak. Mantap sehat, nih Pak Dadi. Sehat Alhamdulillah Pak Dadi. Pak Dadi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Thank you loh Pak udah mau meluangkan waktunya. Anytime. Buat ngobrol-ngobrol sama Sobat Seva di sini. Oke, untuk yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke kenapa busi itu harus rutin diganti ya Pak ya. Nah mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, busi itu tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih Pak? Oke, busi itu untuk pengapian tadi dibilang ya. Dibilang bahwa mobil itu terutama mobil bensin itu ada sistem untuk udara dan bahan bakar, pengapian, terus mungkin sebelumnya juga ada exhaust ya, ada udara, ada bahan bakar, ada pengapian. Oke. Nah, kalau di mesin bensin itu pengapian bisa dilakukan dengan percikan dulu. Oke. Beda sama diesel. Nah, percikan itu dihasilkan oleh si sistem pengapian dan ujung tombaknya adalah si busi. Outputnya nih busi nih Pak ya. Busi yang mercikan apinya nih. Ya, oke. Nah kalau untuk sistem pengapiannya sendiri nih Pak, selain busi, itu ada apa lagi sih Pak? Macam-macam. Yang paling utama sih sebetulnya adanya sistem untuk coil ya. Coil untuk meningkatkan voltage ya. Jadi bikin loncatan bunga api di busi itu perlu coil ini. Voltase tinggi. Dihasilkan oleh coil. Perlu ada macam-macam lah. Ada kalau mungkin yang mobil lama ada distributornya. Kalau sekarang nggak ada distributor ya, distributorless. Jadi yang penting sebenarnya antara dua itu adalah coil dan busi sebetulnya. Coil dan busi. Nah busi juga ada kabelnya nih Pak ya, ada kabel businya. Kabel busi itu yang nyambung ke coil berarti Pak? Nyambung ke coil, tapi ada kan yang sekarang coilnya langsung di atas busi. Benar. Nah itu biasanya si coil ini juga bukan rentan ya, penyakitnya adalah bocor ya Pak ya? Biasanya. Kalau sekarang sih udah jarang lah ya. Mereka memang dibikin untuk supaya nggak ada bocor-bocoran dari luar yang masuk. Tapi sekarang bisa aja, kemungkinan ada. Karena si busi ini berfungsi untuk mercikin si api ini Pak. Nah itu dipantik kemana Pak berarti si apinya ini nih? Apinya itu dipantik di dalam ruang bakar. Jadi dia akan memercikan api sebagai initial flame ya untuk si campuran bahan bakar sama udara. Jadi sebenarnya cuma trigger awal sih. Nanti tenaga dihasilkan bukan oleh si busi, tapi oleh si campuran bahan bakar dan udara yang ditekan. Yang dibakar gitu Pak ya. Yang dibakar lewat tadi api yang kelihatannya emang kecil banget ya Pak ya apinya ya. Kalau kita ngeliat busi itu apinya cuman kayak listrik. Tapi udah pernah kesetrum busi belum? Alhamdulillah belum. Udah berapa? Kaget lah. Voltage-nya tinggi walaupun mungkin ini ampernya kecil ya, tapi kagetnya setengah mati. Nah itu dia tuh, makanya dibilangnya kecil-kecil cabai rawit. Karena walaupun bentuknya kecil, cuman itu jadi salah satu komponen utama untuk menghidupkan mesin, terutama untuk mesin bensin ya Pak ya. Nah kalau untuk busi sendiri nih Pak, itu jenis-jenisnya tuh ada apa aja sih Pak? Kembali lagi ke otomotif. Sebelumnya ya, klasifikasinya bisa macam-macam. Ada yang bagi 3, ada yang bagi segala macam. Tapi yang sekarang itu lebih banyak orang bagi berdasarkan dari bahannya. Ada busi yang biasa itu copper biasanya. Kemudian juga ada yang ujungnya dari platinum, dari iridium. Kemudian juga ada nanti dibagi lagi ada yang berapa elektrod. Iya. Ada lagi yang membagi berdasarkan dari dari cold atau hot. Iya. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau kita pakai sehari-hari aja, pakai spesifikasi yang standar. Nah, ngomongin soal yang standar-standar nih Pak. Banyak orang yang bilang, businya ganti yang iridium lah biar
biar lebih enak mobilnya gitu ya, biar tenaganya lebih jos misalkan. Nah itu ngaruhnya kemana sebenarnya? Platinum sama iridium itu memang dia teknologi yang ya relatif terbaru lah ya. Itu tujuan akhirnya sebetulnya lebih ke arah keawetan dari si busi. Kalau busi biasa itu kita dari otomotif itu biasanya advice-nya 40.000 ganti. 40.000 kilometer ganti. Kalau iridium itu bisa sampai 100.000. Oh ya Pak? Baru ganti. Oh, berarti ngaruhnya tuh ke keawetannya Pak? Keawetannya, tapi juga dia memang secara nature-nya akan membuat loncatan apinya lebih besar, lebih baik lah ya. Sehingga dengan loncatan api besar, maka pengapiannya juga akan lebih baik. Nah makanya somehow busi-busi platinum sama iridium tuh harganya mahal. Bisa berkali-kali lipat ya Pak ya. Karena dia tadi ya punya keawetan yang lebih panjang gitu ya masa pakai, dan juga si loncatan apinya itu lebih optimal lah, lebih baik lah Pak ya. Lebih baik. Nah kemudian nih tadi ngomongin soal usia masa pakai, berarti kan ada masanya si busi ini tuh mati ya Pak. Ya. Nah itu kenapa bisa mati Pak si busi ini? Ya sebenarnya kan busi itu juga ya kasihan lah ya, dikasih tegangan tinggi. Iya benar. Terus-terusan gitu ya Pak. Tentu saja nanti bahan-bahan juga akan terkikis ya. Jadi pasti akan ada masa pakainya lah ya. Dan biasanya sih kalau kita ngikutin advice dari pembuat mobil, yang kalau mobil biasa itu 40.000 gitu ya, itu diganti sih kita nggak akan nemukan masalah biasanya. Ikutin aja arahannya Pak ya. Kecuali kalau yang mau ngirit ya terus ya pakai sampai mati ya. Ya bisa aja, tapi bukan hanya mati, tapi si pembakarannya itu si loncatan bunga apinya udah nggak sebagus sebelumnya. Hidup ya Pak mobilnya. Hidup. Cuman udah nggak optimal. Nah biasanya nih Pak, kalau tune up itu kan salah satu yang di-tune itu kan busi ya Pak. Ya ukurannya, jaraknya gitu kan dari kepalanya terus dibersihin. Nah itu tuh berarti dari tadi Pak. Itu kenapa ada pengukuran celah segala macam? Karena itu tadi. Karena loncatan bunga api kan akan terkikis itunya. I see. Betul kan? Iya. Nah, untuk yang busi-busi yang baru kayak iridium sebenarnya nggak disarankan untuk ukur lagi karena itu elektrodnya udah kecil banget gitu. Jadi kalau itu bisa jadi malah patah si elektrodnya. Jadi elektrod itu yang bentuknya gini ya Pak ya? Tajam yang di atasnya sih. Jadi kan busi ini ada. Nanti kita kasih lihat gambar. Biasanya iridium tuh ada tajamnya di atas sama di bawahnya. Iya. Yang di topinya lagi nih ada tuh biasanya. Nah itu malah nggak di-advise untuk diukur atau dibersihkan segala macam. Jadi emang kalau masa pakai udah habis ya udah ganti aja gitu ya. Nah kalau yang platina Pak, yang platinum tadi. Platinum juga mirip-mirip ya, tapi dia nggak pakai ujung yang tipis gitu ya. Tapi anyway itu juga baiknya juga nggak usah pakai di itulah. Kalau udah langsung gantinya ganti aja. Ya busi juga harganya nggak semahal itu lah ya. Nggak semahal itu dibandingin mobil kita nanti mesinnya pincang gitu ya Pak karena businya mati satu. Betul. Nah jadi kalau misalkan ini kan busi berarti ada 4 ya Pak. Kalau mobilnya 4 silinder gitu ya. Kalau mobilnya 8 ya dia akan mengikuti jumlah silinder si businya ini. Nah ada juga loh yang 1 silinder itu 2. Bener Pak. Ada. Tapi kayaknya nggak common ya Pak mobilnya ya. Nggak common tapi di Indonesia ada. Oh ya? Nanti tolong PR buat kamu ya, nyari ya. Siap. Dan mobilnya mobil biasa loh. Yang bener Pak. Iya serius. Tahu. Saya tahu. Iya. Kan? Jadi ini mobil 4 silinder tapi businya 8. Saya tahu tuh Pak. Bener. Itu kenapa tuh Pak? Sampai 1 silinder 2 busi itu apa yang dikejar tuh apa berarti Pak? Ya mungkin efisiensi pembakaran juga ya. Karena emang itu di mobil itu memang dimaksudkan untuk punya efisiensi yang bagus. Jadi dia ingin pembakarannya tuh rata. Karena gini, ruang bakar tuh kan ada jaraknya antara pembakaran sampai ujungnya gitu ya. Walaupun cepet sih, tapi tetap aja. Kalau RPM ini cepet loh. Si piston juga naik turunnya cepet. Jadi timing pembakaran itu akan jadi sangat penting gitu. Nah businya 2 ini berarti pembakarannya jauh lebih besar ya Pak? Pembakarannya yang jelas ada 2 titik awal. Sehingga flame propagation-nya atau rambatan apinya itu lebih cepat. I see, iya.
Tadi saya baru keinget satu mobil yang emang kemudian oh iya benar. Mobil sehari-hari loh itu. Sehari-hari, daily, bukan racing purpose. Ya kita lihat di jalan banyak lah gitu ya mobilnya. Bener kan? Jadi itu emang untuk ngejar si efisiensi bahan bakar tadi, nyari iritnya gitu ya Pak. Oke. Nah kalau misalkan busi nih Pak. Let's say kita ngomong yang common ya Pak, yang 1 silinder 1 busi gitu ya. Ini kan busi ada 4. Nah kalau mati 1, berarti itu ada piston yang nggak bekerja Pak? Iya, pistonnya naik turun tetap, tapi terus nggak dibakar. Oh nggak ada pincang. Nggak ada pembakaran. Nggak ada pembakaran. Biasanya terus gas buang jadi bau bensin segala macam. Mobil Dan yang jadi... paling jelek lagi kalau itu dibiarin aja, nanti si businya sendiri akan tertutup sama bensin, ya, bener, oli segala macam yang nggak kebakar gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya ya baik ganti udah. Karena mobilnya jadi nggak ada tenaganya, jadi boros, berebet mobilnya kan ya Pak. Nah itu juga kalau misalkan dibiarin terus kayaknya itu busi-busi yang lain kan kerjanya jadi otomatis lebih berat ya Pak ya? Apa sama aja dia? Sama aja sih sebetulnya. Cuman emang mobilnya aja jadi... Iya mobilnya lebih nggak ada tenaganya. Jadi nggak enak lah, pokoknya kelihatan lah kalau businya mati, koilnya bocor gitu ya. Dan kenapa yang lain akan itu lambat? Ya biasanya itu umurnya sama semua. Satu udah mati, yang lain sebentar lagi juga mati. Iya benar, nggak lama itu. Iya. Jadi jangan sampai mobil kita silinder 4 yang kebakar cuma 3 nih pistonnya. Oke, terus yang terakhir nih Pak, supaya ngerawat busi gitu ya, atau komponen busi itu bisa sesuai lah. Tadi kan Pak Deddy bilang ada umurnya, ada 4.000, ada 40.000, ada yang 100.000 gitu ya. Nah supaya dia bisa mencapai di 40.000 itu apakah ada treatment khusus nggak Pak? Sebenarnya kalau sekarang itu mobil sekarang tuh hampir nggak ada. Lain sama mobil dulu. Mobil dulu mungkin memang tiap berapa ribu kilometer harus amplas lagi gitu ya. Itu so yesterday lah. So yesterday lah ya. Aduh, itu udah zaman sekarang udah nggak perlu sih sebetulnya. Perawatan apa yang dilakukan sama busi? Nggak ada. Nggak ada. Karena emang dia fungsinya juga ya ngeluarin api, begitu mati ya ganti gitu Pak ya. Nggak usah diakal-akalin lagi, diamplas-amplas lagi. Karena harganya ya mungkin deh startnya dari puluhan ribu kali ya busi ya Pak. Per piece-nya kali ya. Yang biasa-biasa gitu ya. Jadi emang harganya bukan yang mahal, ganti yang juta-jutaan gitu ya nggak perlu juga sih sebenarnya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau zaman dulu nih Pak, kabel busi, itu kan ada yang jual yang racing nih Pak, yang warna biru lah, merah lah gitu ya. Nah itu dia punya kelebihan apa Pak, sampai akhirnya orang pada ganti tuh kabel busi racing itu? Ya. Jadi kabel busi yang racing itu memang dia punya kemampuan untuk ngalirin tegangan itu tanpa hambatan lebih baik ke si busi. Bahkan ada yang di ground segala macam kan. Iya. Ya macam-macam lah itu sebenarnya ya karena ini tegangan tinggi loh. Iya. Ya jadi di kabel juga perlu yang optimal gitu loh Pak. Optimal gitu untuk ngalirin ke busi. Iya benar. Dulu tuh sampai ada yang coilnya racing, kabel businya racing segala macam, pala businya racing segala macam ya. Oke Sobat Seva, gimana? Udah terjawab ya? Kenapa kemudian busi itu harus rutin untuk diganti? Karena seperti yang tadi Pak Deddy bilang, busi itu mengalirkan tegangan yang sangat tinggi ya Pak ya. Berfungsi untuk bikin bunga api ya, percikan api, supaya ada pembakaran di dalam piston dengan kombinasi tadi ya udara dan juga bahan bakar. Dan yang kedua, kalau sampai businya mati, nah berarti pembakarannya itu nggak akan ada ya, nggak akan terjadi gitu. Karena ya ibaratnya kita mau bikin api unggun, cuman ada kayu bakar sama angin gitu kan ya. Terus kita ngarepin api nyala ya nggak mungkin juga ya Pak. Jadi emang busi ini untuk pemantiknya, nggak ada korek apinya ya nggak bakal hidup tuh api gitu kan. Nah terus selain dia mengalirkan tegangan tinggi, terus menghasilkan bunga api dan ada masa pakainya ya Pak. Ada masa pakainya yang mungkin nanti bisa dicek di manual book masing-masing gitu ya Pak. Atau nanya ke bengkel resmi di tempat kita servis rutin gitu kan. Nih businya masih bagus atau enggak. Karena kalau nggak diganti, tadi businya mati, mobil kita mesinnya pincang, berjet, udah pasti nggak enak deh mobilnya ya. Tenaganya nggak ada, BBM-nya juga jadi boros, dan so on. Dan mungkin ngaruh ke komponen-komponen mesin lainnya. Jadi cepat aus atau rusak. Oke Pak Deddy, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya ya Pak ya. Makasih ya. Jangan kapok-kapok nih ngajarin saya sama Sobat Seva yang lain nih Pak. Untuk lebih kenal nih sama mobil kita masing-masing nih di rumah. Gimana Sobat Seva? Kalau misalkan lo ada pertanyaan, ada ide topik, boleh dong drop di kolom komentar.
Jangan lupa juga nih ya buat yang belum subscribe dulu dong channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye.